Ini sebelumnya waktu biokimia 1 tentang struktur, ini kelas apa ya? Kelas A apa B apa C? Kelas B, Ibu. Kelas B ya. Oke ya, Ibu ngajar nggak ya kelas ini? Lupa Ibu. Ngajar, Ibu. Oke, selamat berjumpa kembali ya di perkuliahan proses metabolisme ya, kalau di FKIP namanya proses metabolisme dan fungsional gen kalau tidak salah ya, tapi kalau secara keseluruhan ini adalah mata kuliah biokimia ya, maksudnya biokimia 2, kalau di MIPA ini biokimia 2 terkait dengan metabolisme. Oke, apa namanya, ini jumlah peserta berapa kita satu kelas? Kalau di Siakadu 23 orang ya. Ini aktif 23-nya. Hadir semua. Oke, baik. Mungkin untuk mengawali di perkuliahan ini ya, jadi di bagian Ibu mungkin di awal perkuliahan sudah disampaikan oleh Bu Rahma terkait dengan silabus mata kuliah ini, yang di mana pertemuan sampai dengan UTS Bu Rahma yang masuk ya, kemudian kemarin Bu Nisa juga sudah masuk memberikan beberapa materi terkait dengan metabolisme biomolekul ya. Jadi metabolisme karbohidrat, kemudian protein, kemudian di Bu Nisa kemarin tentang apa di Bu Nisa? Yang diberikan Bu Nisa tentang apa? Asam lemak. Asam lemak ya, hanya satu topik ya Bu Nisa tentang asam lemak. Oke ya, jadi ada biomolekul yang kita kenal waktu di biokimia 1 atau di struktur dan fungsi biomolekul, kita mengenal ada bentuk karbohidrat ya, kemudian protein, lipid, dan asam nukleat. Itu 4 biomolekul utama yang menyusun sel hidup kita. Waktu di biokimia 1 atau di semester sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana struktur dan fungsi 4 biomolekul ini ya. Jadi kalau di karbohidrat itu ada dari biomolekul paling sederhana atau monomer sederhana dalam bentuk monosakarida sampai dengan polisakaridanya ya. Kemudian di protein juga begitu, dari unit asam amino kemudian meningkat menjadi peptida sampai menjadi struktur protein. Di dalam molekul lipid juga sama ya, dari unit asam lemak bentuk sederhana menjadi bentuk trigliserida, kemudian ada beberapa bentuk biomolekul asam lemak yang berkombinasi dengan molekul lainnya ya, seperti sphingolipid dan sebagainya. Nah, di materi Ibu ini materi terakhir dalam proses metabolisme, yaitu biomolekul asam nukleat ya. Kalau sebagai review saja, ada yang masih ingat asam nukleat itu apa? Asam nukleat artinya apa? Ada yang masih ingat asam nukleat itu artinya apa? Kalau dari katanya, asam nukleat. Suatu biomolekul yang besar, Ibu, yang memiliki gugus asam karboksilat dan juga fosfat. Suatu molekul besar yang memiliki asam karboksilat. Oke, ada pendapat yang lain? Asam nukleat artinya apa? Suatu molekul besar yang menyimpan informasi genetik, Ibu. Molekul besar yang menyimpan informasi genetik. Oke, terima kasih ya. Jadi asam nukleat itu kalau secara bahasa senyawa asam yang ada di dalam inti sel. Ya, artinya karena ada kata nukleat. Nukleat itu asal katanya dari nukleus. Nukleus itu inti sel. Jadi senyawa asam yang ada di inti sel kita ya. Nah, senyawanya dalam bentuk apa? Yaitu dalam bentuk yang kita kenal nanti ada deoksiribonukleat asid dan juga
nukleat asid ya. Jadi senyawa asam, kalau ada kata asam memang kita selalu konotasinya asam karboksilat ya, tapi tidak selalu ya. Jadi kalau artinya senyawa nukleat asam inti ini adalah senyawa yang sifatnya asam juga. Tapi nanti kita lihat di dalam strukturnya dia tidak mengandung gugus asam karboksilat ya, tapi ada gugus asam fosfat yang itu menyebabkan kenapa pada akhirnya asam nukleat itu bersifat asam ya, karena ada gugus asam fosfatnya bukan asam karboksilat ya. Oke, nah di dalam inti sel kita berarti ada 2 molekul. Jadi asam nukleat ini ada 2 bentuk. Ada asam dalam bentuk DNA, ada juga RNA atau biasa disebut deoksiribonukleat asid dan ribonukleat asid ya. Ada yang masih ingat perbedaan antara DNA dan RNA? Di materi biokimia 1, materi semester lalu. Apa perbedaan antara DNA dan RNA? Ada yang masih ingat? Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan Nisa. Jika DNA itu mengandung gula deoksiribosa, kemudian RNA itu mengandung gula ribosa. Kemudian kalau DNA berantai ganda dan RNA itu berantai tunggal, Ibu. Oke, terima kasih. Ada yang bisa melengkapi? Tadi Hoirunisa, ya silakan. Izin menjawab Ibu. Ya, silakan. Kalau DNA basa nitrogennya itu timin, tapi kalau untuk RNA juga NRA itu urasil, Ibu. Oke. Ada lagi yang bisa melengkapi? Yang mau menambahkan perbedaan DNA dan RNA? Tadi temannya ya, silakan dia. Kalau berdasarkan fungsinya, kalau DNA itu dia untuk menyimpan informasi genetik, sedangkan RNA itu untuk membantu sintesis protein, Ibu. Oke, baik, terima kasih semuanya ya. Jadi masih ingat ya bahwasanya DNA dengan RNA walaupun ada di dalam inti sel, tapi mereka punya struktur yang berbeda dan punya fungsi yang berbeda ya. Jadi kalau secara struktur DNA itu memiliki untai ganda atau tadi disebut double helix ya, tapi kalau RNA di dalam sel kita itu berupa untai tunggal. Nah, kemudian molekul penyusunnya karena di dalam molekul monomer penyusun DNA maupun RNA itu ada 3 senyawa yang menyusun ya menjadi satu yang kita sebut sebagai nukleotida. Pada DNA itu nukleotidanya tersusun dari unit asam fosfat, kemudian ada gula, ada basa ya. Asam fosfatnya antara DNA dengan RNA sama, semuanya asam fosfat. Tapi di gulanya, di struktur gulanya itu berbeda. Kalau di DNA, gula yang menyusunnya adalah gula deoksiribosa. Kemudian kalau di RNA, gula penyusunnya adalah gula ribosa. Nanti kita lihat di dalam strukturnya ya. Kemudian dari basanya, basa di dalam basa RNA maupun basa DNA memang mengandung basa purin dan pirimidin. Ada 2 jenis basa nitrogen ya, purin dan pirimidin. Hanya saja dalam bentuk nanti ada adenin, guanin, sitosin, dan timin, basa purin dan pirimidin di dalam DNA. Tapi di RNA, basa purin dan pirimidinnya itu adalah basa guanin, sitosin, urasil, dan adenin. Ya, tidak ada lagi basa timin. Ya, jadi basa di dalam DNA, kalau ada basa timin, di RNA hanya ada diganti menjadi basa urasil. Ya. Itu di dalam struktur basa purin dan pirimidinnya. Kemudian secara fungsi DNA itu lebih kepada fungsi dia membawa informasi genetik. Ya, informasi genetik dari setiap individu itu dikandung di dalam materi genetik DNA. Nah, namun ketika DNA ini ingin disintesis menjadi protein, maka dia harus berubah fungsi. Ya, berubah fungsi menggunakan bahasa pada RNA. Jadi RNA lebih kepada tugas dia membawa informasi untuk diterjemahkan menjadi bahasa protein. Ya, kenapa? Karena tempat sintesis protein itu berbeda tempatnya dengan sintesis DNA. Kalau DNA sintesisnya ada di dalam inti sel, tapi kalau protein sintesisnya ada di organel apa?
Di organel apa kalau sintesis protein? Ada yang masih ingat? Organel? Izin menjawab, ribosom. Ya, organel ribosom ya. Jadi karena ada perbedaan tempat di tempat kerja dari materi genetik ini, maka materi genetik ketika keluar dari DNA, keluar dari inti sel harus dirubah bahasanya ya. Jadi tidak bisa membawa bahasa inti sel lagi. Nah, sehingga sebelum keluar dari inti sel untuk menuju ribosom, bahasanya harus dirubah menjadi bahasa RNA. Karena yang bisa masuk ke dalam ribosom itu hanya molekul RNA. Ya, nah sehingga RNA ini punya fungsi nanti adalah menerjemahkan bahasa DNA menjadi bahasa protein. Ya, dia punya peran untuk menerjemahkan untaian bahasa pada DNA menjadi bahasa protein, yaitu bahasa unit-unit asam amino ya, sehingga nanti kita mengenal berbagai macam fungsi protein yang mungkin sudah dibahas juga oleh Bu Rahma terkait dengan fungsi dia sebagai enzim, kemudian hormon, antibodi dan sebagainya ya. Jadi bahasa yang membawa nanti unit asam aminonya pasti akan berbeda-beda ya. Oke, itu review sedikit terkait dengan materi yang akan Ibu bahas di dalam metabolisme asam nukleat ini. Ya, jadi kalau tadi yang membedakan antara DNA dengan RNA adalah lebih kepada gula dan juga unit basapurin dan pirimidinnya ya. Nah, basapurin dan pirimidin inilah yang nanti akan menjadi penentu bagaimana proses metabolisme itu akan terjadi di dalam sel makhluk hidup ya. Oke, Ibu izin share screen dulu. Sudah terlihat PPT Ibu? Terlihat Ibu. Oke ya, kita masuk kepada metabolisme nukleotida. Nah, metabolisme nukleotida, kalau Ibu berbicara mengenai metabolisme nukleotida, artinya satu nukleotida itu tersusun dari basa asam fosfat, gula ribosa maupun gula deoksirida dan basapurin dan pirimidin ya. Tapi yang membedakan nanti adalah pada basapurin dan pirimidinnya. Nah, dalam metabolisme nukleotida ini yang kita bayangkan berarti nanti ada basa-basa nitrogen ya. Ada asam fosfat, ada gula, ada basa nitrogen yang nanti mengandung purin dan pirimidin. Nah, apa saja yang akan kita bahas dalam topik metabolisme nukleotida ini? Yang pertama ada namanya metabolisme, kita tahu adalah satu proses di mana terjadi sintesis dan juga degradasi ya. Ada yang masih ingat metabolisme itu apa? Izin menjawab Ibu. Ya, silakan. Metabolisme itu proses kimia yang terjadi dalam tubuh manusia, Ibu. Oke. Proses reaksi kimia yang terjadi di dalam sel tubuh makhluk hidup tepatnya ya. Jadi tidak hanya manusia, hewan, tumbuhan dan juga mikroorganisme sama menjalankan prosesnya seperti yang kita lakukan ya. Jadi tapi lebih banyak mungkin nanti Ibu memberikan contoh-contoh adalah yang terkait karena kita belajar metabolisme lebih bisa kita pahami kalau itu terjadi di dalam sel tubuh kita ya. Tapi sebenarnya semua metabolisme yang kalian pelajari dari yang disampaikan oleh Bu Rahma, Bu Nisa itu di semua sel hidup itu mengalami ya. Hanya saja nanti tingkat kecepatan reaksi yang terjadi di dalam setiap sel mungkin akan berbeda ya. Kita dengan mikroba pasti akan berbeda karena kita selnya lebih kompleks ya. Nah, metabolisme itu adalah proses reaksi kimia yang terjadi di dalam sel hidup. Kita tahu dalam proses reaksi kimia itu ada proses anabolisme dan juga ada proses katabolisme. Apa yang membedakan proses anabolisme dengan katabolisme? Ada yang masih ingat? Secara umum saja, anabolisme itu apa, katabolisme itu apa?
Kalau anabolisme itu proses pembentukan molekul kompleks dari molekul sederhana, sedangkan katabolisme proses pemecahan molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Oke, ya. Jadi kalau anabolisme itu adalah proses pembentukan molekul kompleks dari molekul sederhana. Artinya di situ ada proses sintesis, ya, ada proses sintesis atau proses pembentukan molekul besar dari molekul kecil. Makanya di dalam proses anabolisme nanti kita metabolisme atau anabolisme asam nukleat ini kita mengenal bagaimana purin itu disintesis. Bagaimana pirimidin itu disintesis, ya. Jadi ada basa nitrogen dan basa nitrogen dalam bentuk purin dan pirimidin itu bagaimana disintesis di dalam sel tubuh makhluk hidup. Kemudian kalau yang katabolisme itu lebih kepada proses penghancuran atau pemecahan bertahap, ya, atau biasa di bahasa kimianya kita sebut degradasi, ya, proses degradasi asam nukleat atau degradasi purin dan pirimidin. Bagaimana molekul-molekul besar dalam bentuk purin dan pirimidin akhirnya dipecah begitu masuk ke dalam tubuh kita, kemudian dipecah oleh mekanisme sel yang ada di dalam tubuh kita, dibantu oleh enzim-enzim untuk menjadi molekul yang sederhana, ya. Jadi itu topik bahasan kita terkait dengan anabolisme dan katabolisme asam nukleat ini, ya. Oke, nah tentunya di dalam proses anabolisme dan katabolisme kita tahu juga kan kalau di dalam proses katabolisme pasti akan dihasilkan energi, ya, karena prosesnya adalah pemecahan ikatan. Di dalam proses pemecahan ikatan itu akan dihasilkan sejumlah energi, yang energi itu pada akhirnya nanti akan digunakan kembali oleh sel untuk untuk digunakan dalam proses sintesis, ya. Jadi sintesis molekul besar dari molekul kecil itu membutuhkan energi yang cukup tinggi untuk menyatukan berbagai ikatan kimia sampai akhirnya dia membentuk molekul besar, ya. Jadi ini adalah satu proses yang siklus, ya, siklus yang terjadi di dalam sel makhluk hidup untuk melakukan serangkaian. Jadi pada saat sebagian sel tubuh kita yang lain melakukan proses katabolisme, maka di bagian lain akan melakukan proses anabolisme. Jadi tidak pernah ada energi yang dihasilkan dari proses katabolisme itu tidak digunakan oleh sel, ya. Pasti ketika kita makan, kemudian kita mendapatkan energi, maka energi itu akan digunakan kembali oleh sel lainnya untuk melakukan serangkaian proses anabolisme. Nah, ini review tadi, ya, terkait dengan ketika kita membahas asam nukleat, pasti kita akan bersentuhan dengan beberapa istilah ini. Ada nukleosida, ada nukleotida, dan juga ada asam nukleat, ya. Kalau nukleotida tadi kita bahas satu monomer, ya. Nukleotida itu adalah monomer penyusun asam nukleat, ya, monomer penyusun asam nukleat yang dia terdiri dari molekul asam fosfat, kemudian gula ribosa ataupun deoksiribosa, dan basa nitrogen dalam bentuk purin dan pirimidin. Kalau nukleosida, ada yang masih ingat nukleosida itu apa? Ada yang masih ingat nukleosida itu apa? Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan. Itu senyawa yang tersusun dari gula pentosa dan basa nitrogen, Ibu. Oke, ya. Jadi nukleosida itu adalah molekul yang hanya tersusun dari gula dan juga basa nitrogen. Jadi dia tidak mengandung asam fosfat, ya. Jadi ini ada di molekul kita, ada di dalam sistem tubuh kita juga, ya. Tapi nanti kita akan melihat bagaimana asam fosfat bisa terikat di dalam molekul nukleosida ini sehingga akhirnya membentuk nukleotida yang dia juga menjadi satu bentuk energi bagi sel kita, ya. Nah, kemudian selain nukleosida ada nukleotida dan juga ada asam nukleat. Nah, asam nukleat ini kalau kita berbicara menyebut asam nukleat berarti itu adalah polimer. Ya, kalau nukleotida itu adalah monomernya, maka asam nukleat ini adalah polimer dari nukleotida. Ya, jadi gabungan nukleotida yang saling terhubung melalui ikatan fosfodiester untuk membentuk satu struktur polimer asam nukleat yang itu terangkum di dalam satu unit
materi genetik kita dalam bentuk kromosom ya. Jadi basa-basa ataupun untaian materi genetik yang ada di dalam sel makhluk hidup itu tersimpan dalam kromosom ya, kromosom sel hidup kita ya. Oke, nah Ibu berpindah slide, sudah terlihat? Terlihat, Ibu. Ya, jadi ini gambaran bagaimana nanti suatu asam nukleat itu bisa tersusun dan juga bagaimana dia bisa terbentuk ya. Jadi kalau di atas ini ada yang warna biru, di sebelah kanan juga ada yang biru, ini adalah molekul DNA yang tadi kita sebut sebagai materi genetik di dalam inti sel yang dia bentuknya double helix ya. Kemudian dia mengandung gula ribosa dan juga hanya tersusun dari basa adenin, guanin, sitosin dan timin ya. Nah, sementara yang di tengah ini adalah bentuk materi genetik lain yaitu RNA. Tapi dia berbeda strukturnya dengan DNA ya. Kalau RNA ini hanya untai tunggal dan dia penyusunnya itu adalah gula ribosa, gula ribosa ya. Kemudian basa penyusunnya hanya terdiri basa adenin, guanin, sitosin dan urasil ya, tidak ada lagi basa timin. Nah, asam nukleat dan juga turunan di dalam asam nukleat ini ada beberapa turunan yang bisa kita temukan. Ya, jadi kalau DNA dan RNA itu dia tersusun dari nukleotida. Ya, tersusun dari nukleotida yang dia nukleotida ini dibangun dari satu prekursor sederhana. Jadi kalau yang arah ke atas ini, arah tanda panah ke atas itu adalah proses apa tadi namanya? Kalau dari monomer sederhana menjadi polimer. Proses metabolismenya apa? Proses metabolismenya disebut apa? Anabolisme atau katabolisme? Anabolisme ya, Bu. Anabolisme ya. Jadi dari unit paling sederhana membangun akhirnya menjadi satu polimer besar yaitu DNA dan RNA. Itu kita sebut sebagai anabolisme. Nah, sementara kalau yang arah turun panahnya ke bawah ini adalah proses katabolisme. Artinya proses penguraian ataupun degradasi dari molekul besar menjadi molekul sederhana ya. Nah, kalau kita melihat secara umum di dalam diagram ini ada unit-unit paling sederhana yang menyusun kerangka dasar dari DNA maupun RNA. Yang di bawah sini ada asam amino, kemudian ada gula 6 karbon atau yang tadi yang kita kenal sebagai gula ribosa ya. Gula 6 karbon dan juga asam amino ini saling membangun, saling terhubung, akhirnya mereka membentuk apa yang disebut sebagai fosforibosil piroposfat atau PRPP ya, kemudian membentuk IMP. Nanti ini kita lihat di dalam proses biosintesisnya ya. Ini Ibu gambarkan saja secara umum dulu sebelum kita masuk ke tahapnya. Kemudian membangun apa yang disebut IMP, kemudian dari IMP ini membentuk GMP, dari GMP membentuk ADP dan juga GDP, baru membentuk molekul sederhana ya, GTP dan ATP. Ini kalau ADP dengan ATP tahu ya bedanya? Kira-kira tahu nggak? Pernah dengar ada istilah ATP? Pernah dengar kalian? Pernah. Apa singkatan ATP apa? Adenosin trifosfat, Ibu. Adenosin trifosfat ya. Kalau ATP, kalau ADP? Adenosin tapi dia di fosfat. Adenosin di fosfat. Artinya ketika ada satu proses pembentukan ATP atau DTP atau yang lainnya yang terkait nanti dengan molekul basa, purin dan pirimidin, itu pembentukan pengikatan fosfatnya tidak langsung 3. Tapi ada satu dulu terikat ya, satu dulu terikat, ini yang dia dalam bentuk AMP, kemudian terikat lagi satu gugus fosfat menjadi ADP, baru terikat molekul fosfat terakhir ATP ya. Inilah yang bentuk energi paling tinggi yang dimiliki oleh sel makhluk hidup ya. Nah, selain itu dari proses penyusunan ini
dari ADP, kemudian dari CDP dan sebagainya, ini juga bisa menjadi prekursor untuk pembentukan molekul DNA. Ya, jadi ada molekul dioksi guanosin difosfat, dioksi adenosin difosfat sampai membentuk DADP. Ada yang masih ingat simbol D kecil ini menunjukkan apa? Untuk DNA ada D CTP, ada D GTP. Ada yang masih ingat D kecil ini apa? Kalau di RNA kan nggak ada nih, nggak ada D kecilnya. Dia ATP, GTP, UTP. Tapi kalau prekursor untuk pembentukan DNA ada D kecilnya. Ada yang masih ingat? D kecil ini mengartikan apa? Deoksi. Dioksi, ya. Jadi walaupun sama-sama bahasanya guanin, tapi yang membedakan gulanya itu adalah yang pada DNA ada gula dioksi. Pada ribosa tidak ada dioksi, tapi langsung ribosa, ya. Dioksi ini merujuk kepada gugus oksigen yang hilang dari molekul gula pada penyusun DNA, ya. Karena makanya disebut deoksiribosa. Kira-kira ada yang masih ingat gugus oksi pada atom C keberapa yang hilang pada molekul gula sebagai penyusun DNA? Atom oksigen pada molekul gula di atom C keberapa yang hilang? Kedua, Bu. Kedua, ya. Atom oksigen pada atom C kedua dari struktur gula ribosa pada DNA itu kehilangan atom oksigennya, makanya disebut dioksi, ya. Nah, di ribosa semua atom C-nya mengikat gugus OH, makanya tidak disebut dioksi, tapi tetap disebut ribosa, ya. Oke, nah jadi molekul ribosa dan juga molekul DNA maupun RNA itu di dalam sel kita tidak langsung terbangun menjadi DNA RNA. Ada satu proses yang terjadi sehingga mereka akhirnya menjadi satu materi genetik. Itu dimulai dari unit asam amino, ada gugus gula. Jadi molekul gula yang kita dapatkan dari konsumsi karbohidrat dan juga molekul protein yang kita peroleh dari konsumsi protein itu menjadi unit pembangun bagi terbentuknya materi genetik di dalam tubuh kita. Ya, jadi kalau artinya biomolekul yang ada di dalam sel tubuh kita itu pada akhirnya saling melengkapi. Bisa kita bayangkan kalau molekul karbohidrat dan juga molekul protein tidak pernah masuk ke dalam sel tubuh kita, maka materi genetik yang akan terbangun juga tidak akan utuh. Ya, jadi itu saling keterhubungan antara biomolekul yang ada. Ya, jadi nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa kita hanya makan karbohidrat saja atau makan protein saja, tapi karbohidratnya nggak ada, itu juga nggak memberikan keseimbangan bagi penyusun materi di dalam sel tubuh kita. Ya, jadi kalau di dalam kehidupan kita sering dengar ada kelompok manusia sebagai manusia ya, ada yang suka makan vegetarian gitu ya, artinya hanya makan tumbuh-tumbuhan aja, padahal tumbuhan itu tidak menyediakan sejumlah besar protein yang dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Jadi menu seimbang yang mungkin pernah kita dapatkan saat kita sekolah di SD dulu ya, 4 sehat 5 sempurna, itu sebenarnya sudah mengajarkan kepada kita akan kecukupan nutrisi yang untuk masuk ke dalam sel tubuh kita, karena di situ ada protein nabati, protein hawani, kemudian ada karbohidrat juga ya, walaupun karbohidratnya tidak mesti kita dapat dari nasi ya, tapi dalam bentuk pangan karbohidrat lain seperti kentang, umbi dan sebagainya itu sudah cukup untuk menyediakan sejumlah molekul monosakarida ataupun polimer karbohidrat lainnya untuk masuk ke dalam sistem sel tubuh kita. Begitu juga ada protein hewani, protein nabati, lemak hewani, lemak nabati ya. Jadi kalau kita belajar pengetahuan terkait dengan biokimia, kita harusnya sudah bisa memilih mana menu yang sehat untuk sel tubuh kita ya. Jadi jangan terobsesi dengan
gaya-gaya hidup orang kebanyakan ya, yang itu justru memberikan ketidakseimbangan bagi sistem nutrisi di dalam tubuh kita ya. Tapi itu pilihan ya, pilihan setiap orang ya, bukan pula ketika ada orang memilih saya nggak mau makan daging terus kita menjas kamu nggak akan hidup seimbang ya, nggak bisa gitu juga ya, karena itu pilihan dia ya. Jadi kalau sudah pilihan ya kita nggak boleh pula menghakimi seseorang. Tapi kalau kita sudah tahu keilmuannya, paling tidak kita karena kalian kan calon-calon ibu nanti ya, calon-calon ibu, calon ayah, artinya ketika proses pembentukan sel anak di dalam sel tubuh kita itu adalah proses pembentukan materi genetik baru ya. Nah, sehingga materi genetiknya juga harus sempurna, harus ada proses sempurna. Jangan sampai nanti ada kelainan-kelainan yang tidak kita inginkan dalam proses pembentukan janin dan sebagainya, yang disebabkan karena orang tuanya tidak mencukupi kebutuhan nutrisi bagi calon si anak ya. Jadi itu yang harus kalian pahami ya. Oke, hampir semua organisme bisa mensintesis nukleotida dari prekursor yang sederhana, yang itu nanti kita sebut sebagai jalur de novo untuk nukleotida ya. Dan ini hampir semua organisme sama ya. Jadi proses sintesis nukleotida itu nanti ada dua jalur, jalur de novo, yang satu lagi nanti jalur cell phase pathway. Jadi jalur de novo itu yang kita peroleh dari makanan yang masuk ke dalam sel tubuh kita ya. Jadi dia menyediakan molekul-molekul kecil yang itu membangun terbentuknya sintesis nukleotida di dalam sel tubuh kita. Nah, tapi nukleotida juga bisa disintesis dari hasil pemecahan nukleotida yang sudah ada. Nanti kita lihat contohnya seperti apa ya. Nah, yang disintesis dari hasil pemecahan nukleotida ini itu yang disebut sebagai cell phase pathway atau Reisikel ya, yaitu jadi dari degradasi purin dan pirimidin atau dari sel-sel yang mati di dalam sel tubuh kita, yang dia melakukan regenerasi, atau dari makanan-makanan yang tidak terolah ya di dalam sel tubuh kita. Jadi itu bagaimana cara sel menyediakan sejumlah prekursor untuk menyusun kembali nukleotida di dalam sel tubuh kita. Jadi ada jalur de novo dan ada jalur cell phase pathway. Oke, ini review yang tadi Ibu coba gali ya. Jadi nukleotida yang kita tahu dalam bentuk yang membedakan itu ada dari basapurin dan purimidin. Ini adalah bentuk senyawa heterosiklik ya. Kalau kita mengingat kembali, bentuk basapurin dan pirimidin itu cincin segi 6 ya, cincin segi 6. Nanti ada perbedaan antara struktur purin dan pirimidin ya, tapi dia merupakan siklik heterosiklik ya, cincin heterosiklik. Nah, nukleotida dan nukleosida ini merupakan turunan dari basapurin dan pirimidin yang digunakan untuk membangun struktur dari polimer asam nukleat, yaitu DNA dan RNA. Dan juga molekul ini juga berfungsi untuk melaksanakan reaksi-reaksi esensial di dalam sel metabolisme tubuh kita. Nah, terutama nanti fungsi biokimianya adalah terjadi dalam reaksi pemindahan fosfat ya. Jadi ada pembentukan ATP ya, kemudian ada bentuk ADP, uridin difosfat, uridin difosfat galaktosa. Galaktosa ini di metabolisme karbohidrat ya. Mungkin sempat disinggung kemarin oleh Bu Rahma terkait ada molekul uridin difosfat glukosa, uridin difosfat galaktosa ya, itu dalam proses gluconeogenesis ya, proses pembentukan glukosa ya, proses pembentukan glukosa dari molekul sederhana ya. Jadi unit glukosa bisa terbangun di dalam tubuh kita kalau ada molekul uridin difosfat. Kemudian molekul purin dan pirimidin juga ada yang bertindak sebagai koenzim. Ada yang masih ingat koenzim itu apa? Di biokimia 1 tentang struktur dan fungsi molekul protein, yang dia bahasan enzim kalau tidak salah. Ada yang masih ingat kok enzim itu apa? Sebuah kofaktor yang non protein gitu Bu, yang untuk aktivitas biologis protein. Sebuah kofaktor yang mendukung
Apa bedanya koenzim dengan kofaktor? Atau enzim dulu deh. Enzim itu apa enzim? Protein yang berfungsi sebagai katalis biologis, Bu. Ya, Yang protein. artinya itu bisa mempercepat reaksi kimia dalam sel tanpa ikut bereaksi, Bu. Oke, terima kasih. Jadi enzim itu adalah protein yang punya peran mengkatalisis reaksi di dalam sistem sel hidup, ya. Jadi dia katalis yang membantu. Yang kita tahu katalis itu fungsinya hanya mempercepat reaksi, tapi dia tidak ikut bereaksi. Nah, di dalam enzim itu, ketika enzim membantu reaksi sistem di dalam sel makhluk hidup, dia ada yang memerlukan beberapa komponen lain. Ya, ada yang dia memerlukan koenzim, ada juga yang memerlukan kofaktor. Tapi ada juga enzim yang nggak memerlukan keduanya, ya. Jadi ada enzim yang dia bekerja sendiri hanya enzim saja, tapi ada beberapa enzim di dalam sel tubuh makhluk hidup itu yang memerlukan kehadiran molekul lain. Nah, pada saat molekul yang hadir itu adalah molekul organik, maka dia disebut sebagai koenzim. Tapi kalau dia molekul yang hadir membantu aktivitas enzim itu adalah molekul anorganik, maka disebut apa? Kofaktor, Ibu. Kofaktor, ya. Jadi ko itu pendamping, ya. Kalau nanti kalian studi S3 kalau S1 dan S2 yang membimbing tugas akhir kita biasa disebut pembimbing 1, pembimbing 2. Tapi kalau nanti kalian sampai menempuh studi S3, itu tidak disebut sebagai pembimbing lagi, tapi ada promotor, ada kopromotor. Kopromotor itu membantu tugas promotor dalam yang fungsinya perannya sebagai pembimbing juga, tapi istilahnya bukan pembimbing, ya, disebut promotor dan kopromotor. Nah, promotor punya tugas utama mengangkat si mahasiswa untuk menjadi seorang doktor. Kopromotor adalah pendamping promotor yang dia membantu kerja promotor supaya si mahasiswanya lebih cepat menjadi calon doktor, kan gitu, ya. Nah, koenzim dan kofaktor perannya sama seperti itu. Jadi enzim punya peran utama mengkatalisis, tapi dia dalam tugasnya itu membutuhkan kehadiran molekul lain. Nah, koenzim itu adalah molekul organik yang dia menempel nanti pada bagian enzim sehingga enzim bisa maksimal kerjanya. Ya, itu. Nah, di antaranya adalah molekul-molekul nukleotida. Ada yang disebut NAD, ada yang disebut FAD, ya. NAD itu singkatan nikotinamid adenin dinukleotida. Jadi ada basa adenin, ada yang terikat pada 2 nukleotida, ya. Ada nikotin itu senyawa kimia, ya, yang membentuk yang terikat dengan bagian molekul dari basa purin dan pirimidin. Ya, jadi nikotinamid adenin dinukleotida itu molekul organik. Kemudian FAD ini flavin adenin dinukleotida. Ini banyak kita temukan di vitamin, ya. Mungkin kalian pernah kalau nanti buka-buka di materi vitamin ada vitamin flavin itu kalau tidak salah masuk di dalam vitamin B, ya. Nah, dia juga bertindak sebagai koenzim yang membantu kerja enzim tertentu untuk bisa lebih maksimal. Nah, tapi kalau nanti molekulnya bukan organik seperti kalsium, kemudian ada zinkum, ada magnesium yang membantu kerja enzim, dia menempel juga di bagian enzim, kemudian enzim bisa maksimal kerjanya, itu kita sebut kofaktor, ya. Nah, makanya molekul-molekul koenzim ini dalam bentuk molekul vitamin itu dibutuhkan oleh sel tubuh kita, ya, bisa kita peroleh, artinya kebutuhan vitamin dari luar tubuh kita itu sangat penting, ya. Jadi kalau kita tidak mengkonsumsi vitamin dalam bentuk wujud vitamin vitamin dalam bentuk tablet, bisa kalian dapatkan dari buah-buahan, ya. Jadi mengkonsumsi buah-buahan itu juga menjadi hal yang penting walaupun tidak tiap hari, ya. Tidak tiap hari kita konsumsi, tapi paling tidak ada molekul vitamin yang masuk ke dalam tubuh kita dalam bentuk vitamin alami, ya. Nah, kemudian fungsi biokimiawi dari basa purin dan pirimidin juga bisa bertindak sebagai senyawa analog, ya, senyawa analog yang dia nanti berperan di dalam senyawa analog itu senyawa yang mirip, ya, mirip
dalam proses sintesis ya, dalam beberapa proses sintesis di dalam sel tubuh kita yang dia ada kemiripan, dan ini nanti bisa kita lihat dalam proses inhibisi ya, inhibisi maupun aktivasi di dalam proses metabolisme purin dan pirimidin ya. Jadi ada beberapa senyawa analog yang punya peran untuk bagaimana sel itu bisa menjadi lebih cepat kerjanya atau dihambat kerjanya ya. Oke, nah ini gambaran struktur basa purin dan pirimidin yang pernah kita singgung juga di dalam bahasan biokimia 1 ya. Jadi basa purin yang kita kenal itu ada adenin dan guanin ya. Di antara dua ini kalau bisa kita lihat perbedaannya, dua-duanya adalah cincin heterosiklik, baik basa purin maupun pirimidin. Namun berbedanya kalau di purin cincin heterosikliknya ada dua, yaitu cincin segi 6 dan juga cincin segi 5. Tapi kalau di pirimidin cincin heterosikliknya berupa siklik aromatik ya, dan hanya satu cincin saja. Nah tentunya ketika ada dua molekul basa nitrogen yang menyusun nukleotida dalam bentuk cincin yang berbeda, ini juga nanti akan mempengaruhi reaktivitas dari molekul ini ya, ketika nanti dia bereaksi baik itu dengan enzim ataupun molekul obat lainnya ya. Nah, di dalam molekul basa purin contohnya ya, di dalam yang tadi senyawa analog ya, yang disebut sebagai senyawa analog, seperti misalkan di basa purin itu ada basa yang kita kenal, ada basa adenin dan guanin. Kalau di pirimidin ada sitosin, timin, dan urasil. Nah, di basa adenin dan guanin ini yang ini ya, struktur purin, ini ada senyawa-senyawa analog yang dibuat oleh manusia ya, dibuat oleh manusia yang mirip dengan adenin dengan guanin, yaitu santin dan hipoksantin. Ya, santin dengan hipoksantin ini senyawa sintesis kimia yang dia mirip dengan adenin dengan guanin. Ya, begitu. Ini orang-orang kimia dan farmasi yang biasa mendesain obat untuk membuat nanti larinya ke obat-obat kanker ya. Jadi bagaimana supaya sel kanker itu tidak kalau kanker itu kan pembentukan materi genetik baru ya, ketika sel kanker membelah artinya kan dia membentuk materi genetik baru sebenarnya ya, jadi ada proses pembelahan sel. Nah tapi kalau bagaimana sistem mekanisme di dalam sel kita itu bisa dihambat supaya sel kankernya tidak terus-menerus membelah, harus ada senyawa yang mirip yang diberikan oleh dokter supaya menghalangi proses pembentukan materi genetik baru. Dia membelah tapi yang dibelah itu bukan materi genetik gitu ya. Jadi dibuat ada semacam senyawa yang mirip gitu, yang mirip, tapi ketika dia menangkap molekul itu tidak bisa terjadi proses sintesis pembentukan materi genetik baru ya. Itu teman-teman nanti kita lihat di ininya di akhir proses metabolisme ya. Oke. Nah, basa purin yang lain selain santin, hipoksantin, kita juga mengenal ada kafein ya, kafein, kemudian ada teobromin, ada teofilin, 7-metilguanin dan sebagainya. Ini adalah senyawa-senyawa yang punya peran juga hampir mirip dengan aktivitas dari basa purin ya. Nanti bisa kalian lihat struktur dari kafein ya, teobromin dan sebagainya yang secara bentuk molekulnya itu mirip dengan basa purin. Kemudian basa pirimidin seperti misalkan 5-metilsitosin, 5-hidroksimetilsitosin, ini juga merupakan bentuk analog dari senyawa-senyawa turunan basa purin dan pirimidin. Oke, tadi kita membahas salah satu molekul penyusun dari nukleotida adalah nukleosida. Ya, nukleosida tadi adalah molekul sederhana yang hanya tersusun dari gula dan juga basa purin maupun pirimidin. Ini membentuk ikatan N-glikosida pada posisi N9 atau N1. Mungkin tadi kalian lihat kalau dari segi struktur ya, di struktur purin dan pirimidin ini ada posisi di mana urutan penomoran dari
penempelan substitusi ya, penempelan substituen untuk terikat di dalam struktur dari basa purin dan pirimidin. Nah, posisi 1 ini pada basa purin itu dia berlawanan arah dengan arah jarum jam untuk penomorannya. Ini ada kenapa disebut basa purin dan pirimidin ini disebut basa nitrogen, karena di dalam cincin heterosikliknya ini terikat atom nitrogen. Ini kalau kalian lihat di sini di posisi nomor 1 ada nitrogen 1. Kemudian di posisi ketiga dari lingkar siklik ini ada N juga. Kemudian di cincin siklik segi 5-nya juga ada atom N di posisi 9 ya. Jadi pengikatannya nanti di posisi N1 dan N9. Kemudian yang di basa pirimidin ada N1 juga di posisi 1 dan ada basa nitrogen juga di posisi ketiga ya. Nah, yang tadi disebutkan di dalam struktur ini, struktur nukleosida, basa purin dan pirimidin itu bisa berikatan. Kan gula nanti basa purin dan pirimidinnya terikat di gugus gula ya, gugus atom C ke-1 ya, atom C ke-1 nanti mengikat gugus basa purin. Nah, tapi ketika dia mengikat ke basa purin dengan atom yang mana dia harus terikat ya. Jadi jembatan ikatan glikosidanya itu bisa terbentuk pada N9 atau N1 untuk terikat dengan gula pentosa ya. Kemudian nanti kalau yang C6 dari gula pentosa C kelima ya, C kelima dari gugus gula pentosanya baru terikat dengan asam fosfat kan gitu kalau di nukleotida ya. Nah, ini jadi nanti akan terbentuk ikatan beta N glikosida pada N9 ataupun N1 dari struktur basa purin dan pirimidin. Nah, di dalam molekul adenosin ketika dia adenin dengan ribosa bisa terbentuk itu dengan ikatan pada N9. Pada guanosin juga sama, pada basa adenin, maksud adenin dan guanin. Tapi pada molekul basa pirimidin dalam bentuk sitosin dan urasil ataupun timin, nanti ribosanya berikatan dengan N pada N ke-1. Ya, jadi yang ini. Dia membentuk ikatannya itu pada sebentar, yang ini ya. Kalau paramidin pada N ke-1, kalau pada yang purin pada N ke-9 ya. Jadi pembentukan ikatannya itu nggak bisa di sembarang titik ya. Jadi ada bagian struktur tertentu yang menyebabkan bisa terbentuk ikatan beta N glikosidik ya. Nah, ini contohnya ya, contoh dari bagaimana struktur gula bisa mengadakan jembatan ikatan N glikosidik dengan basa purin maupun basa pirimidin. Di basa purin tadi terikat dengan atom N ke-9 ya dari struktur glukosanya, sementara pada basa pirimidin terikat pada atom N ke-1 dari heterosikliknya ya. Oke ya, ini untuk yang adenosin, ini guanosin, ada sitidin dan uridin ya. Nah, nanti yang ini bentuk nukleosidanya. Kalau bentuk nukleotidanya nanti di sini atom C ke atom oksigen pada atom C kelima ya. Dia terikat di gugus asam fosfat ya. Ya, itu yang nukleosida. Kemudian kita berpindah ke nukleotida ya. Nukleotida adalah suatu nukleosida yang terfosforilasi. Terfosforilasi artinya nukleosidanya sudah terikat dengan gugus fosfat. Ya, nah, pada saat dia mengikat gugus fosfat, kalau adenosin monofosfat, ya itu membentuk AMP, artinya ada gugus adenin, ada molekul adenin, ada molekul ribosa, ada molekul fosfat. Ya, kemudian kalau yang timin itu terikat dengan timidin monofosfat, ya membentuk timin, kemudian ada dioksiribosa, kemudian ada fosfat. Kalau uridin, urasil, gulanya ribosa, kemudian fosfat. Ya, jadi bentuk nukleosida apa saja bisa mengikat dengan gugus fosfat, maka dia disebut sebagai nukleotida. Artinya nanti bisa berbagai macam ya yang kita temukan bentuk nukleosidanya. Nah,
Ini contoh bagaimana nukleosida itu terbentuk. Nukleotida itu terbentuk dari nukleosida sederhana. Ya, tadi kalau yang nukleosida itu hanya gula dengan basa purin maupun pirimidin saja, tapi begitu dia terikat dengan gugus fosfat, maka ini disebut sebagai nukleotida. Ya, jadi ada nukleotida AMP atau adenosin monofosfat, ya, atau kalau ini disebut sebagai gula ribosa, ya. Tapi kalau dia ada singkatan huruf kecil di depannya ada D, AMP, maka ini adalah gula deoksiribosa, ya, deoksi adenosin monofosfat, ya. Bisa kita lihat perbedaan struktur dari gulanya. Di sini kalau di atom C keduanya pada AMP itu terikat atom oksigen atau terikat gugus OH, tapi di ribosa deoksiribosa itu tidak ada atom oksigen pada atom C kedua, ya. Ini yang membedakan sebutan untuk AMP dan DAMP, ya, yang membedakan. Bisa kita begitu kita membaca di literatur ataupun di bahasan tentang asam nukleat ada sebutan DAMP, berarti itu adalah suatu molekul nukleotida penyusun dari gula DNA atau struktur DNA, ya. Tapi kalau kita ada tulisan sebutan AMP, berarti itu adalah mononukleotida penyusun RNA, ya. Oke, ini contoh lainnya dalam bentuk yang uridin, ya, uridin monofosfat, ini yang timidin monofosfat, ya, atau disebut asam uridilat maupun asam timidilat. Ini nama ini, ya, nama pasaran atau nama dagang, ya. Oke, nah bagaimana suatu mononukleotida sederhana ini bisa mengikat pada akhirnya membentuk 3 asam fosfat, ya. Jadi tadi kita mengenal ada gugus adenosin atau basa purin, ya, kemudian ada gula ribosa yang terikat melalui jembatan ikatan N-glikosida pada gugus C ke-1 dari gula ribosa dengan atom nitrogen pada posisi ke-9 dari dari struktur basa purin yang dimiliki. Nah, ketika gugus gulanya terikat dengan satu gugus fosfat, maka kita sebut sebagai adenosin monofosfat, ya. Dia terikatnya di atom C ke-5, ya, atom C ke-5 di sini. Gugus oksigen pada atom C ke-5, makanya disebut gugus 5 aksen, ya. Tapi nanti ketika ada di dalam asam fosfatnya itu terikat kembali dengan 2 gugus fosfat, maka kita sebut adenosin difosfat. Kemudian kalau dia terikat dengan 3 atom fosfat, maka disebut adenosin trifosfat, ya. Nah, bentuk molekul adenosin trifosfat inilah atau ATP itu yang menjadi bentuk energi sel. Jadi kalau kita mungkin berbeda dengan energi bahan makanan, ya. Kalau kita beli makanan di warung, ya, atau di pasaran, ya, dalam bentuk kemasan, di belakangnya itu ada nilai energi bagi bahan makanan dalam bentuk kilokalori. Mungkin kalian pernah lihat, ya, kalau misalkan susu dalam 1 gram susu terkandung sekian kilokalori. Kemudian jajanan-jajanan kayak ciki segala macam ada pasti di belakangnya ada setara dengan berapa kilokalori, ya. Itu artinya energi bahan makanan. Ketika bahan itu masuk ke dalam tubuh kita, maka dia menyediakan sejumlah sekian kilokalori untuk masuk untuk diterima oleh tubuh kita. Nah, tapi begitu makanan itu dicerna oleh sel tubuh kita melalui serangkaian organ pencernaan dalam tubuh kita, maka akan digunakan oleh sel untuk dirubah menjadi bentuk energi sel. Jadi sel itu nggak mengenal energi kilokalori, tapi yang dikenal adalah energi ATP. Nah, energi ATP itulah yang nanti dikonversi menjadi bentuk aktivitas di dalam sel tubuh kita, ya. Energi ATP di mana didapatkannya? Dari serangkaian reaksi metabolisme yang terjadi mungkin di metabolisme karbohidrat. Bu Rahma juga sudah menyampaikan, ya, dari siklus glikolisis sampai akhirnya masuk ke siklus Krebs, berapa energi yang diperlukan oleh sel tubuh yang dihasilkan oleh sel tubuh kita.
Ya, begitu juga kalau nanti kita akan melakukan proses sintesis glukosa, berapa energi yang dibutuhkan oleh sel tubuh kita. Ya, jadi kita bisa menghitung energi sel kita dari banyaknya molekul karbohidrat yang masuk ke dalam sel tubuh kita. Atau kalau mungkin kemarin Bu Nisa membahas tentang lipid, juga kita bisa menghitung berapa banyak energi yang dihasilkan dari sel tubuh kita ketika kita makan sejumlah lemak dalam bentuk apakah lemaknya jenuh maupun tak jenuh, ya, itu ada proses yang berbeda yang nanti melibatkan bagaimana proses oksidasi beta bisa menghasilkan sejumlah energi ATP yang dikonversi oleh sel tubuh kita. Ya, jadi sel tidak mengenal dalam bentuk energi kilokalori tapi energi ATP. Tapi kalau di bahan makanan itu dikenalnya energi kilokalori. Ya. Oke, nah ini perbedaan ya antara nukleosida dengan nukleotida ya. Jadi kalau kita menyebut ada bahasanya adenin, di nukleosida biasanya disebutnya adenosin. Kalau disebut adenosin, guanosin, sitidin ya itu adalah bentuk nukleosida. Tapi kalau nanti dia bentuk AMP, GMP itu sudah dalam bentuk nukleotida karena sudah terikat dengan gugus fosfat ya. Apalagi nanti dia dalam bentuk ADP, ATP, artinya sudah ada beberapa bentuk fosfat yang terikat di dalam struktur dari nukleotida ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke polimer asam nukleat. Ya, jadi kita tadi sudah mengenal unit penyusunnya bisa dalam bentuk ketika dia tidak terikat dengan fosfat kita sebut nukleosida. Kemudian ketika sudah terikat dengan fosfat, baik fosfatnya 1, 2, atau 3, dia membentuk nukleotida. Nah, nukleotida inilah sebagai monomer penyusun dari polimer asam nukleat atau kita sebut polinukleotida. Ya, jadi polinukleotida atau biasa disebut kita singkat sebagai asam nukleat itu adalah satu polimer ya, polimer dari asam nukleat atau polimer dari nukleotida. Nah, asam organik yang ada di dalam inti sel kita atau di dalam nukleus ya, ketika dia bergabung dia tidak berdiri sendiri ya, tapi nanti dia bergabung dengan protein yang disebut sebagai nukleoprotein. Jadi biomolekul besar yang ada di sel tubuh kita, kalau dia sudah punya fungsi besar, maka dia juga nggak bisa berdiri sendiri. Ya, jadi kromosom ya atau materi genetik kita yang tersembunyi di dalam untaian kromosom itu dia nggak bisa juga berdiri bebas, tapi dia harus terikat dengan protein tertentu. Itu yang kita sebut sebagai protein histon ya, yang nanti dia membentuk kromatin ya, benang-benang kromatin supaya nanti nggak bergerak kemana-mana ya. Jadi dia harus terbungkus dalam satu protein yang kita sebut sebagai nukleoprotein. Nah, DNA kita mengenal ada dua jenis, ada DNA, ada asam nukleat maksud Ibu ya. Asam nukleat kita mengenal ada dua jenis, ada DNA, ada RNA. Ya, tadi kita sudah bahas perbedaannya ya. Jadi Ibu tidak membahas lagi bagaimana perbedaan antara DNA dan RNA karena sudah disampaikan di materi semester lalu ya. Hanya Ibu mereview saja tadi dan alhamdulillah kalian masih ingat apa perbedaan antara DNA dan RNA ya. Oke, nah ketika mononukleotida satu monomer penyusun asam nukleat ini bergabung dengan mononukleotida yang lain sampai akhirnya membentuk satu polimer, ini mereka pasti ada ikatan yang menghubung. Nah, ikatan yang menghubungkan antar monomer mononukleotida ini itu adalah ikatan fosfodiester. Ya, ikatan atau diester fosfat ya, sampai akhirnya membentuk suatu polimer nukleotida. Nah, bagaimana mereka melakukan satu ikatan? Kalau tadi ikatan antara gula dengan basa purin dan pirimidin itu terikat dengan ikatan N-glikosidik. Kalau ikatan antara monomer nukleotida satu dengan monomer nukleotida yang lain sampai akhirnya menyusun suatu polimer nukleotida, maka kita sebut sebagai ikatan fosfodiester ya. Nah, ini bagaimana ikatan fosfodiester itu terbentuk di sini ya. Jadi ada fosfat. Ibu sudah berpindah slide ke struktur DNA, bisa terlihat? Terlihat Ibu. Oke.
Ya, jadi ada struktur asam nukleat di sini polimer. Kalau Ibu berbicara menyebut asam nukleat berarti itu sudah polimer, ya. Sudah polimer artinya gabungan antara mononukleotida. Ini ada mononukleotida 1, simbol basa nitrogen Ibu simbolkan saja dengan huruf A, ini adenin, C dengan sitosin dan sebagainya, ya, supaya tidak terlalu meruah, ya. Nah, di beberapa literatur juga kadang suka disingkat saja, ya, basa nitrogen ini. Nah, di sini ada kita lihat setiap gugus gula mengikat atom C, ya, atom C, dan juga mengikat gugus hidroksil. Hanya saja pada molekul DNA atau deoksiribonukleat asid, pada atom C keduanya tidak ada gugus OH. Nah, sementara gugus OH yang di posisi ketiga itu bisa menjadi jembatan untuk pembentukan ikatan fosfodiester yang menyebabkan dia bisa tersambungkan dengan mononukleotida berikutnya. Ya, jadi sampai yang garis ini adalah mononukleotida 1, kemudian terikat dengan mononukleotida berikutnya melalui ikatan fosfodiester. Ya, jadi ada ikatan ester itu COR, ya, ester. Dari apa? Ini adalah R1, kemudian ada oksigen, kemudian ini R2-nya dan seterusnya, ya. Jadi membentuk ikatan fosfodiester. Nah, berikut seterusnya sampai nanti membentuk suatu untayan nukleotida yang cukup panjang, ya. Oke, sampai sini untuk pengetahuan tingkatan sampai dari dia monomer asam nukleat sampai membentuk polimer asam nukleat bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke. Nah, begitu sekarang kita masuk kepada bagaimana DNA ini mengalami proses katabolisme, ya. Jadi untayan DNA yang sudah ada di dalam sel tubuh kita itu juga ternyata bisa mengalami degradasi atau mengalami. Artinya ketika nanti dia mengalami degradasi, maka yang diputus adalah untai-untai ini. Bisa ikatan fosfodiesternya, bisa ikatan asam fosfatnya, atau bisa ikatan glikosidiknya, ya, menjadi unit sederhana di dalam sel tubuh kita, ya. Oke, Ibu masuk ke proses degradasi nukleotida. Kalau degradasi berarti proses katabolisme, ya. Jadi proses penguraian molekul besar menjadi molekul kecil. Molekul besarnya apa? Molekul besarnya adalah asam nukleat. Artinya molekul polimer dari nukleotida yang saling terhubung melalui ikatan fosfodiester tadi, ya. Nah, begitu ada makanan yang masuk ke dalam sel tubuh kita yang mengandung unit-unit basapurin dan pirimidin, maka semua makanan yang masuk pasti akan masuk ke sistem pencernaan, ya, dimulai dari mulut, kemudian nanti masuk ke lambung, kemudian usus dan sebagainya. Nah, di dalam usus halus itu terjadi pemutusan ikatan fosfodiester. Tidak dimulai dari sistem pencernaan, organ sistem pencernaan utama kita, ya kan. Kalau organ sistem pencernaan pertama kita adalah mulut, ya. Di mulut itu ada molekul-molekul enzim yang nanti berperan untuk memecah biomolekul kita, biomolekul polimer karbohidrat, kemudian lipid, ya, protein dan sebagainya. Nah, tapi tidak ada molekul tidak ada enzim yang bisa memutus ikatan fosfodiester di kelenjar air liur kita, ya. Jadi bentuk nukleotida itu nanti dipecahnya di organel usus halus, ya. Jadi begitu ikatan-ikatan molekul besar di dalam semua biomolekul yang masuk itu sudah terputus, walaupun hanya sebagian, ya kan. Kalau di organ mulut itu tidak otomatis menjadi monomer. Kalau protein dia menjadi peptida dulu, ya, kemudian karbohidrat menjadi oligosakarida, kemudian lipid menjadi trigliserida dan sebagainya, ya. Jadi tidak langsung otomatis menjadi molekul sederhana. Nah, kemudian nanti diangkut ke usus halus. Nah, di usus halus itulah terjadi proses degradasi bertahap di dalam perombakan molekul-molekul besar di dalam sel tubuh, yang masuk ke dalam sel tubuh kita. Nah, termasuk diantaranya adalah molekul-molekul asam nukleat.
Nanti molekul asam nukleat sumbernya dari mana nanti kita lihat di materi berikutnya ya. Nah, apa yang terjadi di usus halus ketika asam nukleat ini masuk? Maka yang pertama adalah pemecahan ikatan fosfodiester. Oleh siapa? Oleh enzim endonuklease. Endonuklease ini kalau ada ingat ya, kalau ada kata ase berarti dia enzim ya. Enzim yang memutus ikatan nukleat atau mononukleotida pada posisi bagian dalam ya. Bagian dalam itu ikatan di bagian dalam, bukan kalau ekson di luar ya. Jadi nah, enzim endonuklease ini bagaimana dia bisa muncul di dalam usus halus kita, itu dikeluarkan oleh pankreas ya. Jadi pankreas sebagai salah satu organel yang akan menginstruksikan atau mengeluarkan sejumlah enzim pencernaan untuk memutus ikatan fosfodiester. Jadi dia mengeluarkan enzim endonuklease. Nah, tapi yang diputus itu bukan langsung menjadi monomer nukleotida, tapi dia memecah menjadi oligonukleotida dulu ya. Jadi menjadi oligonukleotida pendek ya. Kalau yang tadi polimer mungkin panjangnya misalkan contohnya 250, dia pecah dulu menjadi unit-unit yang kecil ya. Misal ada yang 150, ada mungkin yang 50 ya, potongan-potongannya kita nggak pernah tahu, tapi yang jelas tidak langsung menjadi monomer nukleotida. Nah, kemudian setelah menjadi oligonukleotida, maka oligonukleotida pendek ini kemudian dipecah lebih lanjut dengan fosfodiesterase. Jadi fosfodiesterase ini enzim yang bertugas khusus memecah secara non-spesifik pada bagian luar dari molekul asam nukleat ya, molekul asam nukleat. Nah, di dalam kalau kalian melihat kembali di dalam struktur dari DNA tadi ya, yang ini tadi, ini kan ada setiap ini ada fosfat ya. Nah, ini ikatan fosfodiesternya ini yang dipecah. Ya, ikatan fosfodiesternya dipecah sehingga dia menjadi suatu mononukleotida sederhana. Nah, tapi begitu nanti masuk ke organ berikutnya, dipecah lebih lanjut, dia menggunakan enzim fosfodiesterase yang dipecah akhirnya menjadi monofosfat ya. Jadi hanya ada ikatan menjadi monomer sederhana yaitu monofosfat. Kemudian artinya nanti dipecah di sini ya. Dipecah menjadi monofosfat itu masing-masing pecahan ini. Pecahan hanya punya satu fosfat ya. Jadi ada mononukleotida 1, mononukleotida 2 dan sebagainya. Nah, kemudian dipecah lebih lanjut lagi menjadi oleh enzim fosfomonoesterase atau biasa dikenal dengan sebutan enzim nukleotidase. Baru nanti dia menghasilkan nukleosida dan ortofosfat. Kalau nukleosida tadi apa? Nukleosida tadi apa? Itu yang tidak molekul yang hanya tersusun dari gula dan basa saja ya, gula ribosa atau deoksiribosa dengan basa purin atau pirimidin saja. Nah, di tahap inilah nanti baru terpecah gugus fosfatnya akan lepas ya, akan lepas dari molekul mononukleotida monofosfat ya. Jadi membentuk ortofosfat dan nukleosida. Kemudian nukleosida akan terfosforilasi ya, nukleosidanya terfosforilasi menghasilkan basa dan ribosa 1-fosfat. Jadi yang tadinya ortofosfatnya itu gugus fosfatnya lepas, kan gugus fosfatnya ada di posisi keberapa nih? Ada di posisi kelima kan ya tadinya. Nah, kemudian oleh enzim fosfomonoesterase ini dipecah menjadi ortofosfat dan nukleosida. Ya, ini pecah menjadi monofosfat, ortofosfat, kemudian yang gugus gula dengan basanya menjadi nukleosida. Nah, kemudian tahap berikutnya oleh enzim mononukleosidase, nukleosida akan terfosforilasi ya, terfosforilasi menghasilkan basa. Jadi basanya lepas ya, basanya lepas tapi ada pemasukan 1 gugus fosfat pada gula ribosanya menjadi ribosa 1-fosfat. Jadi di tahap akhir baru menghasilkan basa purin dan pirimidin,
dan ribosa 1-fosfat. Itu tahapan bagaimana asam nukleat didegradasi di dalam sel tubuh kita dari bentuk polimer menjadi unit sederhana. Ya, fosfatnya sudah lepas, kemudian basanya juga lepas sendiri, dan ribosanya menjadi bentuk ribosa 1-fosfat. Kira-kira kenapa ribosanya menjadi ribosa 1-fosfat? Ada yang tahu nggak? Dihubungkan dengan proses metabolisme karbohidrat? Ada yang masih ingat? Yang disampaikan oleh Bu Rahma. Ya, nanti dilihat lagi ya. Jadi ribosa 1-fosfatnya ini punya peran sebenarnya nanti dia bisa bertindak sebagai prekursor untuk pembentukan jalur gluconeogenesis ya. Jadi karena dasar gulanya sudah ada nih, gulanya tapi masih terikat dengan gugus fosfat. Nanti tinggal fosfatnya dilepas baru ada pembentukan uridin di fosfat glukosa yang membawa unit molekul glukosa baru, nanti baru glukosanya nempel di ribosa dan seterusnya, sehingga akhirnya sel tubuh kita bisa membentuk juga polimer dari polisakarida ya, itu di dalam proses ininya metabolisme pembentukan biosintesis karbohidrat ya di dalam sel tubuh makhluk hidup, entah itu nanti berupa selulosa, kemudian amilopektin ya, amilosa dan sebagainya. Ini adalah prekursor untuk pembentukan itu ya. Oke, sampai sini untuk degradasi nukleotida sampai dia dari molekul besar menjadi molekul kecil terpecah bisa dipahami. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Cukup? Ini cukup, Ibu. Ya. Oke ya, jadi diingat kembali bahwasanya degradasi nukleotida ini adalah degradasi polimer asam nukleat. Ya, asam nukleat dipecah terlebih dahulu menjadi oligonukleotida, baru nanti secara bertahap degradasi menjadi bentuk sederhana dalam bentuk monofosfat, kemudian dipecah lagi menjadi nukleosida dan ortofosfat, baru terpecah menjadi unit sederhana. Jadi unit pembangun mononukleotida yang tadi kita kenal ada 3 molekul yang menyusun, yaitu asam fosfat, kemudian gula dan basa yang menyusun 1 nukleotida, itu akhirnya lepas, masing-masing lepas juga ya. Jadi ketika masuk ke dalam tubuh maka fosfatnya lepas, gulanya lepas, dan basanya juga lepas kembali ya. Nah, pada saat proses pemutusan ikatan itu pasti akan disertai dengan apa? Pembentukan energi ya, pembentukan energi. Nah, energinya itulah nanti yang digunakan oleh sel untuk kerja-kerja yang lainnya ya. Oke. Nah, jika basa atau nukleosida ini tidak digunakan kembali untuk jalur, kan tadi jalur pembentukan asam nukleat itu ada 2 ya, ada jalur de novo, ada jalur cell-based pathway atau jalur lysical. Nah, kalau kita makan makanan yang mengandung basa, purin dan pirimidin, artinya ada nukleotida yang masuk bersama makanan masuk ke dalam tubuh kita, maka dia akan didegradasi seperti yang tadi ya, polimer asam nukleatnya akan dipecah dan sebagainya untuk membentuk unit-unit yang paling sederhana. Nah, tapi pada saat basa atau nukleosida itu fosfat sama gulanya saja, gula sama basanya saja tidak digunakan kembali untuk jalur pembentukan sintesis, maka basanya ini akan lebih lanjut didegradasi. Ya, jadi basanya saja, kan basanya tadi ada basa purin dan pirimidin ya. Nah, basa purin dan pirimidinnya ini pada satu kondisi bisa digunakan oleh sel untuk pembentukan nukleosida baru atau nukleotida baru ya. Nanti dia tinggal karena nukleosida itu atau basa nanti tinggal terkoneksi dengan melalui pembentukan ikatan glikosidik dengan gula.
kemudian terikat dengan fosfat menyusun kembali satu nukleotida. Tapi kalau nggak langsung digunakan oleh sel, maka dia akan didegradasi lebih lanjut di dalam sel tubuh kita. Menjadi apa basanya? Itulah yang nanti menjadi asam urat dan uridopropionat. Ya, jadi kalau basa purinnya itu tidak digunakan, pecahan basa purin tadi apa saja? Ada adenin, guanin, sitosin, dan urasil, kan gitu ya. Basa purinnya adalah adenin dan guanin ya. Kalau basa pirimidinnya adalah sitosin dan timin ya, sitosin dan timin. Nah, yang basa purinnya kalau tidak digunakan kembali oleh sel untuk pembentukan sintesis nukleotida baru, maka dia akan dipecah menjadi asam urat. Nah, dari basa purin ya, tapi basa pirimidinnya akan dipecah menjadi uridopropionat. Nah, inilah yang nanti akhirnya menjadi penyebab kenapa pada akhirnya ada kelainan metabolisme yang dialami oleh seseorang ketika jalur metabolisme itu tidak terjadi. Ya, jadi ada penumpukan asam urat yang nanti pada akhirnya menyebabkan apa yang kita sebut sebagai penyakit gout dan sebagainya ya. Biasanya tertumpuk dalam persendian tertentu di dalam bagian tubuh kita yang mana purinnya nggak bisa didegradasi lagi ya. Jadi purinnya numpuk di situ. Harusnya kan dia termetabolisme ya, termetabolisme artinya ada sel yang menggunakan dia untuk pembentukan DNA baru ya atau polinukleotida baru. Tapi karena tidak digunakan oleh sel, tidak digunakan itu bisa beberapa faktor ya. Bisa enzim pembentuk jalur untuk jalur pembentukan polinukleotidanya mengalami kerusakan, atau banyak faktor lainnya nanti kita lihat di materi berikutnya ya, sehingga si asam uratnya tidak termetabolisme lebih lanjut, akhirnya dia menumpuk dan biasanya penumpukannya itu terjadi di daerah persendian di bagian tubuh kita ya, yang kalau pada kondisi terkonsentrasi cukup tinggi itu yang biasa disebut penyakit gout ya, nanti bisa kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Oke, nah ini jalur degradasi ya. Jadi kalau tadi Ibu gambarkan ini ada asam nukleat dalam bentuk polimer yang cukup panjang. Ketika dia masuk ke dalam sel tubuh kita melalui sistem pencernaan di usus halus oleh enzim endonuklease, dia akan dirubah menjadi potongan pendek yaitu oligonukleotida. Kemudian oleh enzim fosfodiesterase akan dipecah menjadi nukleotida monofosfat ya. Jadi sudah untayan mononukleotida. Tapi di mononukleotida itu kan ada struktur asam fosfat, kemudian ada basa dan ada gula ya. Nah, ini pada akhirnya akan terpecah menjadi nukleosida oleh enzim nukleotidase menjadi nukleosida. Kemudian dipecah lebih lanjut yang arah biru ya, yang panah biru oleh enzim fosforilase. Ribosanya kalau nukleosida kan tinggal gula sama basa ya, gula sama basa. Nah, gula sama basanya ini dengan dia melepaskan memasukkan satu gugus enzim fosforilase, ribosanya akan terfosforilasi membentuk ribosa 1-fosfat, kemudian basanya akan terpecah menjadi nukleobasa ya, nukleobasa yang ini pada akhirnya dipecah lebih lanjut menjadi asam urat dan juga asam uridopropionat. Nah, tapi kalau nanti si nukleosidanya ini digunakan kembali oleh sel untuk pembentukan sintesis nukleotida baru, maka ini akan dialihkan ke sini. Ya, jadi yang jalur yang merah ya, jalur yang merah ini yang disebut sebagai jalur cell phase pathway. Ya, jadi kalau yang di atas ini kan dari makanan. Ya, dari makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, masuk ke usus halus, kemudian dia didegradasi. Artinya tubuh kita bisa mendapatkan asam nukleat atau unit pembangun asam nukleat itu bisa dari makanan atau bisa dari pecahan molekul ya, dari pecahan molekul yang tidak dipakai oleh sel tubuh kita ya, dia menyusun kembali membentuk nukleosida, kemudian oleh enzim nukleotidase oleh enzim nukleotida kinase akan membentuk
nukleotida monofosfat, dan kemudian disintesis kembali, terjadi pembentukan penggabungan asam fosfat ya, sampai terbentuk nukleotida trifosfat, kemudian ada sintesis asam nukleat dan terbangun kembali asam nukleat dalam bentuk polimer ya. Ini arah ke sini adalah arah sintesisnya ya. Jadi selain dari luar tubuh kita mendapatkan unit asam nukleat, bisa juga didapatkan dari pemecahan sel tubuh ya. Jadi kalau di dalam tubuh kita itu kan sebenarnya ada proses di mana sel itu bisa mengalami apoptosis ya. Jadi ada proses kematian sel secara bunuh diri ya. Jadi istilahnya kalau sel itu nggak dipakai, maka dia akan mengalami istilah kalau kedokterannya apoptosis ya, atau bunuh diri sel. Nah, sel itu kan unit terkecil dari makhluk hidup ya, unit terkecil dari makhluk hidup yang dia membawa informasi genetik. Nah, pada saat sel itu tidak dipakai, maka dia akan mengalami kematian sel secara terprogram. Jadi karena tubuh kita nggak menggunakan ya, jadi daripada dia capek-capek ada di dalam sel, maka dia mengalami proses bunuh diri. Nah, pada saat dia bunuh diri itulah maka unit-unit penyusun selnya termasuk asam nukleat akan dibongkar ya, akan diuraikan. Nah, pembongkaran itulah yang akhirnya akan menyediakan sejumlah unit asam nukleat baru atau nukleotida baru yang menjadi monomer untuk penyediaan asam nukleat di dalam tubuh kita. Itu di luar dari makanan ya, di luar dari makanan. Nah, contohnya apa? Contohnya ketika misalkan siklus ini ya, siklus di dalam sel tubuh kita yang pada saat tertentu, misalkan saat regenerasi sel ya, regenerasi sel, proses ini pada saat proses pembentukan sel anak di dalam tubuh, mungkin ada yang pernah nonton nggak film Harum Yahya, proses pembentukan sel manusia ya. Jadi ibaratnya gini, yang paling Ibu ingat itu ya, jari tangan kita ya, jari tangan kita itu kan kalau kita lihat saat ini itu terpecah menjadi 5 jari ya, tangan kita, jari tangan itu kan aslinya kan itu nggak dalam bentuk 5 jari yang terpisah ini, tapi dia menyatu ya pada saat proses pembentukan sel individu kita di dalam rahim ibu, itu kan menyatu jari-jari itu, dia tidak terpecah. Nah, tapi ada proses splicing di dalam kejadian pembentukan manusia, sehingga yang bagian tengah dari sel jari kita itu lepas. Nah itu kan pembentukan sel baru yang tidak dijadikan sebagai sel baru ya. Jadi jari tangan kita sudah terbentuk ya, tapi Allah mengemas sedemikian rupa sehingga jari tangan kita itu terproses menjadi bentuk yang terpisah. Nah, di tengah-tengah yang ini itu akan terjadi splicing, pembuangan sel, sehingga akhirnya kita melihat jari kita dalam wujud yang indah seperti ini. Kita bisa dadah dengan menggunakan ini ya. Nah, tapi dalam kehidupan kita, kadang kita lihat ada orang yang jarinya dempet, kan pernah ada ya. Mungkin memang jarang-jarang kita lihat, kalaupun ada 1001 lah ya. Tapi ada itu orang yang dalam proses proses kejadian manusia itu jari selnya ada yang tidak sempurna dalam proses pembuangan itu tadi, pembuangan sel yang tidak digunakan ya. Jadi sel-sel yang tidak digunakan itu akan dibuang. Nah, pembuangan sel itu pada akhirnya menyediakan nukleotida baru bagi sel kita ya, bagi sel individu di dalam sel tubuh ya. Itu contoh sederhana ya. Jadi kalau kita saat ini melihat jari tangan kita dalam wujud yang sempurna, bisa memegang secara sempurna dan sebagainya, itu satu karunia yang harus kita syukuri ya, karena mungkin di luar sana ada orang-orang yang dia jarinya nggak terlepas seperti ini ya, tapi ada yang mungkin jari tengahnya dempet, mungkin ada jari kelingking dengan jari manisnya dempet dan sebagainya. Itu proses yang tidak sempurna saat proses splicing di dalam proses kejadian sel tubuh kita ya.
Oke, sampai sini bisa dipahami bagaimana ketersediaan proses degradasi asam nukleat dari makanan, kemudian bagaimana asam nukleat dari dalam yang hasil degradasi digunakan kembali melalui jalur cell phase ataupun di jalur pembentukan lainnya. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Ibu izin bertanya, Ibu. Bisa dipahami? Oke, mungkin untuk hari ini Ibu rasa cukup ya karena sudah jam 9 ya. Sudah jam 9 juga. Ini kita baru sampai degradasi nukleotida ya. Nanti kita lanjutkan proses bagaimana tahapan sintesisnya ya. Sintesis bagaimana ini materinya sudah Ibu taruh di Piklas belum ya? Rasanya sudah ya. Kalian ada Piklas kan? Ada, Ibu. Nah, sudah Ibu taruh belum ya? Ibu lupa, nggak ngecek-ngecek Piklas juga karena Ibu masuknya terakhir sih ya. Nanti tolong dicek ya, kalau misalkan nggak ada nanti Ibu taruh di situ. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Kita nanti minggu depan itu tanggal merah, kita ketemu hari libur lagi ya. Kalau kemarin Ibu nggak bisa masuk Kamis karena ada kegiatan fakultas yang tidak bisa Ibu tinggalkan, kebetulan kegiatannya jam 7:30 juga ya bersamaan dengan kuliah kita. Nah untuk minggu depan itu kita terkena libur, hari Kamis ini beberapa kali kita terkena libur memang ya, mungkin waktu Bu Nisa juga begitu. Kalau misalkan kalian punya waktu lain dari hari Senin sampai Rabu, ada waktu kosong dan ruangan juga ada, mungkin bisa diinformasikan ke Ibu ya. Ibu Senin itu Senin pagi kosong, kemudian Selasa siang kosong, Rabu Ibu kosong juga ya. Jadi silakan saja nanti kalau memang ruangannya ada, kemudian kalian jamnya juga bisa, mungkin kita pakai antara waktu Senin sampai Rabu ya untuk mengganti minggu besok. Tapi kalau tidak ada, mungkin bisa digunakan waktu malam seperti ini ya, kita online lagi ya. Nanti Ibu tunggu konfirmasi dari kalian terkait dengan mengganti di minggu depan. Kalau bisa sih jangan Kamis malamnya ya, karena Kamis kan libur ya. Kamis libur, Jumatnya Ibu lupa, Jumatnya kalau nggak salah cuti bersama ya. Kalau nggak salah ya, tapi belum ada edarannya. Tapi antara ya Senin sampai Rabu lah ya. Nanti Ibu minta tolong ketua kelasnya untuk koordinasi dengan teman-temannya. Dan untuk malam hari ini hadir semua ya? Mungkin ketua kelasnya nanti bisa mengedarkan absen ya untuk kehadiran malam ini. Ibu minta tolong ininya saja. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan untuk kuliah malam hari ini Ibu cukupkan. Terima kasih sekali lagi atas waktu luangnya ya, di akhir pekan ini sudah meluangkan waktu untuk kita kuliah malam hari ini. Baik, Ibu tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Izin